Guys, emang bener ya kalau Pak Yusuf Kalla itu adalah dalang dibalik pembakaran gereja dan beberapa rumah ibadah di kota Makassar ya, pada tahun 1967. Nah, ini beritanya nih lagi naik lagi nih guys. Ya. Aduh, ada-ada aja ya. Padahal kan berita yang satu belum selesai. Sekarang kan Pak Yusuf Kalla lagi keseret nih ya soal penistaan agama. Ya sekarang muncul lagi nih berita tentang ini nih. Jujur ya, gue tuh sampai sampai penasaran. Gue sampai cari-cari informasinya ya, karena dari sumber-sumber berita yang ada itu menyatakan bahwa mereka ini juga mendapatkan informasi berdasarkan sumber yang ada di Leiden, Belanda. Jadi di Leiden, Belanda itu ada arsip, hasil penelitian, catatan-catatan sejarah, termasuk catatan pembakaran gereja dan beberapa rumah ibadah agama lain yang ada di Makassar. Terus bukan hanya itu, gue juga cari lagi sampai akhirnya gue ketemu konten judulnya itu Double Check Kick Andy. Nah, ini Double Check Kick Andy, di mana Bang Andi F. Noya itu menginterview Pak Yusuf Kalla. Jadi dari berbagai banyak pertanyaan-pertanyaan, salah satu yang ditanyakan itu tadi, apakah benar bahwa Pak Yusuf Kalla ini adalah dalang dibalik pembakaran gereja dan beberapa rumah ibadah agama lain yang ada di Makassar pada tahun 1967. Dan dalam sesi wawancara tersebut, Pak Yusuf Kalla itu menjawab dengan tegas. Dia menjawab tegas bahwa itu adalah fitnah. Itu tidak benar. Karena cerita yang benar itu adalah Pak Yusuf Kalla itu justru berusaha untuk meredam, gitu guys. Ya, meredam. Dia berusaha nih melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak-pihak terkait dari sisi keamanan, kepolisian, Polda sampai gubernur. Dia berusaha melakukan pendekatan supaya apa? Gimana caranya nih untuk membuat suasana ini untuk tidak bergejolak tapi kondusif gitu loh. Tapi sayangnya itu nggak bisa ketemu, guys. Nggak bisa ketemu. Jadi Pak Yusuf Kalla itu nggak bisa nih ketemu nih untuk melakukan koordinasi sebenarnya. Sementara dari sisi dia juga punya urusan keluarga apa, dia harus pergi ke kampung, kalau nggak salah ke kampung istrinya gitu loh ya. Coba deh nanti teman-teman tolong ya simak lagi percakapan Bang Andi F. Noya ke Pak Yusuf Kalla di program tadi Double Check Kick Andy ya. Jadi situ guys. Nah, terjadilah peristiwa pembakaran itu guys. Ketika terjadi peristiwa pembakaran itu, Pak Yusuf Kalla tidak ada di Makassar, dia lagi pulang kampung. Jadi dia lagi ada urusan nih. Jadi dia secara pribadi dia nggak tahu kok bisa sampai terjadi chaos, ada pembakaran, dia nggak tahu. Jadi ketika gue ngeliat ini, gue juga mulai merenung ya. Wah iya ya, kita ini semuanya nggak tahu nih. Kita nggak tahu. Dari sisi benarkah Pak Yusuf Kalla adalah dalang di balik kerusuhan itu? Ya kita nggak tahu. Walau alam. Yang tahu kan Pak Yusuf Kalla dan Tuhan. Dan Pak Yusuf Kalla juga menyatakan dia tidak terlibat dan itu adalah fitnahan yang keji. Jadi kalau gue ambil kesimpulan ya, iya ya. Kita ini kadang perlu hati-hati loh guys. Kita ini kadang perlu hati-hati loh dalam menerima informasi. Karena bisa aja ya ada orang-orang yang berusaha membuat chaos dengan cerita, dengan omongan, ya kan? Weh, gila loh, di sana ada begini, pokoknya yuk kita hajar. Ini adalah penistaan ini udah. Wah, itu harus hati-hati nih guys. Terlepas atau benar atau tidak, Yusuf Kalla adalah dalang di balik pembakaran gereja. Ini esensi dari semua apa yang gue sampaikan ini adalah gue pengen ngajak kita semua nih guys. Untuk mulai sekarang yuk kita mulai wise ya, kita mulai hati-hati lagi dalam menerima informasi, dalam membaca berita apapun lah. Apalagi kan kita sekarang kan mantengin gadget ya. Waduh. Pokoknya hati-hatilah. Kita belajarlah untuk kita itu menjadi pembawa damai. Ya, sama seperti kayak Pak Prabowo, ya kan? Dia mau menjadi pembawa damai, makanya dia masuk BOP gitu loh. Kan keren. Karena orang yang membawa damai, dia disebut anak-anak Allah. Tuh. Nah kalian nih anak Allah atau bukan? Kan tinggal milih, mau jadi anak Allah atau menjadi anaknya iblis. Kalau menjadi anaknya Allah,
menjadi anak Allah, berarti kalian tuh ya harus menjadi pembawa damai. Kalau menjadi anak iblis, ya itu jadi provokator, mikirin yang jahat, mikirinnya gimana supaya memecah belah bangsa ini. Nah itu tuh. Jadi itu aja sih guys. Ya gue mengajak kita untuk jauh lebih bijak, lebih dewasa dalam menerima berita-berita yang ada. Kita filter, kita cari kebenarannya, belajar untuk check and recheck, double check lagi, check and recheck lagi gitu loh. Ya memang ya kita tuh semua kadang nggak lepas dari kesalahan, kadang kita juga nggak lepas dari keselip lidah, omongan kita kadang nggak tepat. Ya udahlah, ya kesempurnaan itu kan hanya milik manusia. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, dan ketidaksempurnaan itu adalah milik saya. Enggak, kalau kalian semua ini sempurna semua nih, cuman gua kok. Jadi itu aja sih yang pengen gue sampaikan buat teman-teman gue semua. Jadilah pembawa damai, supaya kalian disebut anak-anak Allah. Tetap semangat guys, dan ayo jadikan hidup kita lebih bermakna.